Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Di pertemuan pertama kita, pelajaran fikih ini kita akan belajar mengenai tayamum. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tayamum dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan tayamum dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan tayamum dengan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang pertama mengenai pengertian tayamum. Materi yang pertama yaitu pengertian tayamum. Sebelumnya kalian sudah mengerti belum? Tayamum itu apa? Secara pengertian bahasa, tayamum itu adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi wajib. Jadi tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, untuk sebab-sebab tertentunya ini akan kita jelaskan di materi yang kedua mengenai sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum pada dasarnya ada 3. Yang pertama, kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Contohnya, kelangkaan air secara kasat mata, misalnya dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan kelangkaan air secara syara, misalnya ada air, tapi air tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air, tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkannya bertayamum. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Contohnya sulit secara kasat mata, itu misalnya air dekat. Air itu ada dekat, tapi kita tidak bisa menjangkaunya karena misalnya ada musuh, karena ada binatang buas, dan seterusnya. Sedangkan contoh sulit menggunakan air secara syara, itu misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya kambuh, atau takut lama sembuhnya. Dikhawatirkan kalau penyakit itu kena air, malah semakin memperparah penyakit. Selanjutnya yaitu ketentuan khusus tayamum. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian air tersebut
Ini dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dikarenakan kalau menemukan air sebelum melaksanakan sholat, sebelum mendirikan sholat, maka tayamumnya batal dan harus wudhu. Lalu tayamum itu menggunakan tanah yang harus murni, tidak bercampur dengan barang seperti tepung, terus juga debunya itu adalah debu yang suci, bersih, kering, dan berdebu. Tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Jadi kalau semisal sebelum tayamum itu ada najis di badan kita, itu harus disucikan terlebih dahulu. Lalu ketentuan khusus tayamum selanjutnya, tayamum ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, disusul sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Meskipun sebagai pengganti wudhu, tayamum ini berbeda dengan wudhu. Jika wudhu memiliki 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Rukunnya tayamum itu, yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang terakhir, berurutan. Karena ini tayamum sebagai pengganti wudhu, maka tayamum ini batal juga disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, oleh karena salah sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum juga batal ketika kita menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Materi yang terakhir yaitu tata cara pelaksanaan tayamum. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan video berikut ini. Tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sebelum melakukan tayamum, siapkan debu yang telah memenuhi syarat. Taburkan debu ke nampan secukupnya secara merata. Tayamum boleh dilakukan dengan cara jongkok di lantai atau duduk di kursi dengan properti meja di depannya. Bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi sampainya debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan, sisingkan kedua lengan baju sampai di atas kedua siku, jangan sampai ada penghalang sampainya debu ke kulit tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Artinya, apabila ada orang yang ditayamumi oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. 2. Niat. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan niat tayamum, apabila wudhu dan mandi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Sedangkan di dalam tayamum, niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan sesuatu ibadah tertentu. Contoh, apabila tayamum untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala.
Apabila tayamum untuk tawaf, maka niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati fardit tawafi lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan tawaf fardu karena Allah Ta'ala. Apabila seseorang niat tayamum untuk sholat fardu atau tawaf wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum seperti menyentuh mushaf, sujud syukur, dan lain sebagainya. Apabila tayamum diniati untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamumnya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. 3. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah orang yang bertayamum mengambil debu di nampan, sebelum diusapkan ke wajah, kibaskan atau tiup debu yang ada di tangan supaya debu yang akan diusapkan tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusap wajah, tepukkan kedua telapak tangan sampai sisa debu yang ada di tangan bersih. Hal ini supaya debu musta'mal yang ada di tangan tidak bercampur pada debu yang akan digunakan untuk mengusap tangan nantinya. 4. Rukun yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Irsyadul Anam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah. Cara mengusap kedua tangan adalah sebagai berikut. A. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari kanan jangan sampai melebihi jari telunjuk tangan kiri. B. Jalankan jari tangan kiri sampai pergelangan tangan kanan, lalu rapatkanlah ujung jari-jari kiri pada pergelangan tangan kanan agar kedua sisi tangan kanan bisa terpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. C. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. D. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam tangan kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. E. Usapkan bagian dalam ibu jari kiri pada bagian luar atau punggung ibu jari kanan. Dengan demikian, usapan pada tangan kanan dianggap telah selesai. F. Setelah anggota tangan kanan selesai, kemudian mengusap tangan kiri dengan cara yang sama sebagaimana tangan kanan tadi. G. Setelah selesai mengusap ibu jari tangan kiri, pertemukan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan lanjutkan dengan menyela-nyelai jari-jari kedua tangan. 5. Rukun yang kelima adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan mengusap kedua tangan. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikian ini tata cara tayamum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.